Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang luas kepada kita, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita berkaitan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Adapun pembahasan sore ini kita melanjutkan turuku tahsil qalbun salim, jalan menggapai qalbun salim. Bagaimana caranya kita bisa meraih hati yang bersih, hati yang selamat. Pada pertemuan sebelumnya, bulan yang lalu, kita masuk pembahasan mujahadah. Yang keempat, jalan supaya kita diberi hati yang selamat adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Dalam arti bersungguh-sungguh memang kita ingin menjadi orang yang selamat. Nah, itu namanya cita-cita. Keinginan menjadi orang selamat itu cita-cita. Dan itu harus masuk cita-cita tertinggi. Jadikan cita-cita menjadi orang selamat itu adalah cita-cita tertinggi. Kenapa? Kalau soal kesuksesan dunia, lalu sesaat. Coba sekarang jenengan rasakan kalau sekarang kita punya kekayaan harta yang banyak, apa semuanya kita nikmati? Enggak. Secuil dari yang kita miliki itu. Ya. Secuil dari yang kita miliki. Karena memang jatah kita itu secuil. Coba sampai 60 kilo, apa langsung dimasak bareng? Lah orang tuh. Memang kita itu dijatah dikit-dikit itu rezekinya itu supaya kita bisa menikmati hidup. Ya di situ aja. Dan itu pun tidak berlangsung
lama, ila ajalin musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Enggak lebih dari ajal yang sudah ditetapkan, enggak melebihi ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah, enggak melebihi. Dan ajal itu yang menentukan siapa? Kita atau Allah? Allah yang menentukan. Makanya betapa banyak orang berupaya, bermujahadah, bersungguh-sungguh mengumpulkan dunia, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, enggak dikeluarkan karena emang, gitu kan? Setelah kumpul banyak, mati dia. Bayangkan ya, tidak seimbang antara yang dinikmati dengan usaha mencarinya. Loh gitu loh. Sama orang bangun rumah kuat diri kak karukan, itu rani ya mesak kamar. Lo percaya enggak? Bikin rumah yang besar, bikin silakan, sing duit-duit. Nah, gitu. Barangkali sampean kena ge sumbung-sumbungan di kampung, kalau lumayan. Bikin rumah yang besar, yang tinggi, bikin kamar yang banyak. Langkuk turonono kabeh terus begini. Sak jam pindah. Jadi bangga gitu loh. Lah nek sampean duwe kamar wakeh sing diturun di situ, apa bedanya sama karo sing cilik? Mestinya kan iso nek bangga-banggaan kamar 10 kuwi turoni kabeh. Kok cerita karo tonggo aku bawon dina aku kamar 10 tak turoni kabeh Mas. Mulak ketok stres e sampean. Lha iya ora? Lantaran nek sampean turoni ku mek siji tok. Terus apa bedanya karo wong sing omahe cilik? Apa bedanya? Terus nikmatnya tidur, silakan sampean beli kasur yang termahal, bermerek wis gak karu-karuan. Wis puluhan juta dienggo turu. Ora penak turu niku penake sangka mimpine. Yo percaya mboten? Ora teko kasure, walaupun sampean beli kasur sofa yang harganya itu ratusan juta, dituruni mencolot ngono kuwi saking buwe. Umpamane ngono lho. Wis turune kepethuk malampir. Ora penak to. Dadi wong turu niku sing penak teko napa ne? Mimpine, tergantung mimpine wong penak turu niku. Nek turune kepethuk mangan sate, mangan rawon, seneng walaupun turu geladak. Nah itu pola pikir yang sederhana saja lah. Nah sementara keselamatan akhirat itu adalah keselamatan yang paling utama. Karena kita kekal tidak akan kembali ke dunia ini. Kerasan tidak kerasan yang kono sampean. Ya, suka tidak suka, percaya tidak percaya silakan. Tapi kita akan memasuki akhirat dan kita akan tinggalkan dunia ini. Akan kita tinggalkan. Nah, persoalannya adalah pada saat kita keluar dari dunia ini, dosa itu sudah termaafkan apa belum, itu persoalannya. Itu persoalannya. Subhanallah. Makanya para sahabat dulu itu mati-matian untuk bisa mencapai saat keluar dari dunia ini, ojo sampai go perkara yang nanti menyulitkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang namanya Abu Bakar nih, Abu Bakar. Kalau ngomong terus nyinggung orang-orang itu segera disuruh bales. Aku balesin koyo dinatimu loro mau. Balesin persis omongan sing larak nati. Kenapa? Kata Abu Bakar, al-qisasu fid dunya khairun wa ahabbu ilayya minal qisasil akhirah. Balesanmu di dunia ini lebih aku sukai daripada nanti aku dikisos di akhirat. Makanya sampean kali kula seneng-seneng mari nyelatu wong sing dicelatu sampai kelageban. Martong cerita tanggane wis tak warani Mbak, wis gak telaten tak lewabrak. Wong iki megap-megap. Ngono kok malah kesenangan. Itu nanti kisahnya berat di akhirat. Insyaallah. Nah, ini adalah upaya untuk menyelamatkan diri dari hati yang kotor. Makanya kita capai hati yang bersih. Karena itu keselamatannya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di ayat-ayat awal, ya, orang yang sukses yang sebenarnya itu bukan sukses di dunia ini. Bukan yang sukses di dunia ini misteri. Dunia ini misteri. Saya sudah berkali-kali ketemu orang
berkecukupan, wong kaya. Dan saya pernah gabung hidup bersama orang kaya, menderita. Ngaturane oke. Saya pernah ikut orang yang berdarah biru, belum saya tes, cuma katanya darah biru gitu. Daerah Cirebon sana. Waktu saya diundang di Cirebon, minta untuk babat alas di Cirebon tahun 99. Tahun 99 diminta untuk babat alas istilahnya, untuk memulai kajian-kajian di sana, ngerintis pondok pesantren. Nah, itu saya ditempatkan di rumah, di situ itu katanya orang darah biru, keturunannya apa? Wis ngono-ngono kuwi. Ya Allah, aturane. Sandalnya telung macem, Bu. Sandal dinggo kamar dhewe. Kamar niku ono sandal dhewe, nggo ruangan dhewe, nggo ngene kamar mandi dhewe. Sandal kamar tak go metu loro wonge. Heran ta? Kan tak kelo. Dieling ditegur saya. Taruh ngapunten ini sandal kamar jangan dibawa keluar. Walah tak uncalno kali ucas. Saya nak di omahku sandalan, kelompenan, sepatuan, jijitan, nyeker, nggak ada di masalah. Engko mangan iku jam-jaman, nak kesuwen toh. Iku wong sing dari darah biru, wis meneh sing darah-darah coklat ae. Ya kagak naturan ya. Itu yang kaya. Hidup bersama orang yang paling miskin pun pernah. Ketika kita babat alas dakwah di hutan Caruban. Di tengah hutan Caruban itu kita punya jamaah di sana. Ya, jadi dulu tahun berapa itu? 90. Iya, 90. Pertengahan 90-an. Itu saya mulai ngerintis dakwah di hutan Caruban. Di sana itu orangnya Masya Allah sederhana rumahnya. Mandi itu di sumber ya, di sumber apa? Tengah kedung begitu. Wah itu lanang wedok tadi siji. Terus gak usah dibayangno semacam-macam. Bisa kayak gitu. Cuma di tengah-tengah dikasih batu besar, sana ibu-ibu, sini bapak-bapak, sudah selesai. Saya tenger-tenger yang pojokan saya itu. Ustaz mandi gundulmu ya Ya Allah, saya nunggu itu orang kan udah keluar semua, saya baru mandi, baru adzan maghrib itu. Adzan maghrib saya baru bisa nunggu orang pulang semua, masuk kali malu atas gabung di sisi kayak Tarzan. Itu keadaan dan rumahnya itu ya Allah. Kalau saya mandi di rumah, besok saya mandi di rumah aja. Akhirnya jamaah ngusungi air. Nah, itu 0,5 kilo ngambil itu. Dari bawah ke atas, gak mentolong. Nah, kaget saya apa? Mandinya itu ya di kamar tidur saya itu. Ini sore ini buat lantai. Iki aduh sapa rau bikin. Makan paling andalannya sambal tempe kemul. Tahu tempe kemul? Ya tempe dikemuli. Nah kalau kita mendoa, itu namanya tempe kemul, itu andalan itu di sana. Wis nopo jenenge spesial. Dan apa yang dikatakan nikmat, apa yang dikatakan bahagia, apa yang dikatakan sengsara itu relatif. Jelas, orang-orang yang hidup di pedusunan seperti itu, pedalaman seperti itu, dia merasakan kenikmatan dan kemerdekaan dalam hidup. Itu mereka nggak ada yang keluh kesah, jalani hidup yang kayak apa adanya. Nggak ada sambatan, sing ono disyukuri, sing ono dipangan, selesai sudah. Dan jalan ngaji itu jalan luar biasa. Antusias orang ngaji, ibu-ibu itu jalan kaki 2 kilo, 3 kilo itu udah biasa. Nek gini-gini kan orang mungkin. Gimana? Orang kate ini budal dewe, nek ustaz budal jen budal dewe. Itu udah biasa mereka. Ya. Nah, jadi kalau keberhasilan dunia itu relatif. Apa sih yang dikatakan bahagia itu nanti kapan-kapan kita ungkapkan apa itu kebahagiaan. Nah, ibu-ibu sekalian, maka salah satu di antara cara untuk bisa meraih kesucian jiwa itu adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh. Kalau panjenengan serius dan betul-betul ingin jadi orang baik, akan jadi. Kemarin sudah kita sampaikan, wa may yatakharra khaira yutoh, kata Rasulullah. Dan begitu kan? Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapat kebaikan, maka dia akan diberi oleh Allah kebaikan itu. Kuncinya apa? Dia serius untuk jadi orang baik. Lah untuk bisa jadi orang yang baik, benar-benar baik atau solih dan solihah, niku butuh perjuangan. Gimana? Kita butuh perjuangan untuk bisa menjadi orang soleh. Niku butuh perjuangan. Salah satu apa? Berkenan untuk meninggalkan. Perhatikan. Berkenan untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Iku Singapura. Ini belajarnya tadi gampang belajar. Ngajinya tadi gampang. Lebih serius dalam kajian. Artinya apa itu? Membentuk karakter. Lah membentuk karakter niku ada dua konsekuensinya. Ya. Jadi nek kula mbak sampeyan kepingin nyitak awak iki bentuk karakter itu. Nek bentuk fisik niku gampang. Mlebu ning game niku apa? Game. Gym. Wes enggak 2 bulan ndak weteng sampean kotak-kotak pisan. Gitu. Sing penting ono wis gampang kalau membentuk fisik nih. Kulit ireng mlebu salon, sak jam dadi putih pangling kabeh. Wong sakniki ono bahan-bahane semua. Rai sing wajahe koyo pulau Kalimantan kabeh patek blentong niku. Lha iku mlebu salon sak jam metu wis koyo Nyi Roro Kidul. Gitu. Mlebu kayak Sri Bombok, metu kayak Sri Kandi. Itu kalau bentuk fisik mudah, tapi bentuk karakter ini loh, Bu. Bentuk sifat ini loh. Makanya kuncinya ada 2. Pondasi dasarnya adalah ijtihad, serius. Kuncinya di situ. Konsekuensinya ada 2. 1 apa? Mengambil sifat-sifat yang baik untuk dimiliki. Mengambil sifat-sifat yang baik untuk dimiliki oleh dirinya. Coba catat itu sifat-sifat yang baik itu apa saja. Ya. Sabar, dermawan, lemah lembut, pemaaf, dan seterusnya. Itu sifat-sifat yang, bisa enggak kita memiliki sifat-sifat itu? Coba tertarik enggak untuk memilikinya? Itu yang pertama, konsekuensinya yang berikut. Yang kedua, konsekuensinya adalah apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, meninggalkan sifatul madmumah, sifat-sifat yang tercela. Iku tinggalan. Judes, tinggalan aja jadi wong judes. Ya, ngeceriwis, ya iku tinggalan. Ngerti judes ya? Ketus. Tinggalkan karena banyak orang nggak suka dan itu tidak baik gitu loh. Terus gampang tersinggung, gampang marah, bakhil, pemalas. Nah, itu sifat-sifat yang tidak baik. Tinggalkan. Nah, itu membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan apa? Dikorbankan. Karena itu menikmati orang dengan sifatnya itu. Makanya besok kurang 1 bulan lagi kita ketemu yang namanya saum Ramadan. Nah itu nanti kita ditantang lagi sana. Yang namanya puasa itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, kenali dulu. Kita itu punya kebiasaan yang tidak baik enggak? Itu pertanyaan pertama. Kira-kira panjenengan kalau kula niku sik duwe napa mboten kebiasaan yang kurang baik. Kita masih punya apa enggak? Nah, kalau udah punya gacoki, sing ngopo? Oh, saya itu orangnya begini, saya itu orangnya begini. Saya kok simpan itu. Nah, setelah itu langkah yang kedua, apa itu? Maukah kamu tinggalkan sifat itu? Buangan dari dirimu.
Nah, itu yang dikatakan shaum. Ya. Jadi kalau siamnya itu adalah menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, itu siam. Shaum beda. Shaumnya adalah meninggalkan sesuatu yang merusak siam. Makanya ada kalanya orang berpuasa, secara puasanya tidak batal, tapi tidak dapat kebaikan apapun. Paham ini? Dia nggak dapat apapun, tidak dapat pahala dari puasanya. Karena masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu nanti saumnya di situ itu meninggalkan tabiat yang tidak baik. Sehingga nanti bisa ditemukan banyak orang berpuluh-puluh tahun sudah siam, tapi dia belum saum. Dilihat teko apa nih? Wis berubah durung karakter. Saum itu merubah karakter. Kuwi sing angel. Paham nih? Niku sing butuh perjuangan, makanya disebut jihadun nafas. Jihad melawan nafsu diri sendiri itu. Dari mulai pola makan dijauhi. Ojo ngelumpukno panganan. Kok diler sak meja sing dipangan kelutik. Urip niku wis kaya iki gambarane kados ngoten. Sing dikarepno akeh, sing dibutuhno kuwi sing gare urip sampean kali kula niku sora kuwi sing garai. Nuruti karepe sing disenengi ternyata kebutuhane mek titik. Wong buka niku lho wis sak gelas banyu, sak potong kue. Wis denger-denger bisa. Ngono tuku kolok, tuku buto ijo. Bon. Baik. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Jalan menggapai hati yang selamat. Cara yang kelima apa? Ijtinabul ma'as. Menjauhkan diri dari kemaksiatan, wadzunub dan dosa-dosa. Meninggalkan maksiat dan meninggalkan dosa-dosa. Apa yang dianggap oleh maksiat oleh agama? Standarnya agama, jangan manusia. Standarnya agama. Nonton bidu wanita megal-megal lebih maksiat. Aja ditonton. Bapak-bapak gak usah dalil tergantung hati ini Ustaz. Masih meripatin delok ning atine bersih. Ora iso. Kecuali sampean niku sakit. Ngoten lho. Nek kabele pedhot kabeh ndelok wong wedok muda enggak masalah sampean, enggak tertarik soalnya. Soalnya kabele pedhot. Kenapa? Saya mendidik rumah sakit jiwa. Jadi tahu. Tadi nek ana wong ngomong delok wong wedok tergantung atine getabrus. Munafik. Saya berani ngomong begitu. Kenapa? Mata memandang, hati itu pasti ngerespon. Jelas, Pak? Nek gak percaya sampean oleh nang aku. Lho lah aku itu. Iku sampean berarti sih ngono tergantung hati ini munafik. Kenapa kok tertawa? Lawang dasi sampean penceng kan? Betul nggak Bu? Apa saya nyuruh jenengan tertawa? Tapi kenapa Anda tertawa? Karena mata Anda melihat. Mata memandang, hati respon. Jadi kalau ada orang melihat tergantung hatinya. Ini hati ini bersih, gak apa-apa. Saya gak oleh kan meripatin dulu hati ini ngerasa. Itu gak sehat. Loh saya berani mengatakan demikian. Kenapa? Karena saya mendidik orang-orang gila. Di rumah sakit jiwa Nganjuk saya pernah mendidik loh Bu. Saya nggak pernah gila, bukan gitu. Jadi saya datang ke sana itu dalam rangka ngajari. Jadi ngajar dokter-dokter sama perawatnya. Nanti seminggu sekali pasiennya. Gitu. Itu ada satu kamar di rumah sakit jiwa nih Bu. Satu kamar itu yang paling parah. Jadi wong sing nek rumah sakit jiwa kelas-kelasan Bu. Nek wis sing jenenge gendeng temen. Niku
cara mlaku ning embong gedhe niku wis gak tolak-tolak. Ngaten niku gendeng tenan. Lah nek ana wong gendeng rambute mureh-mureh, rambute suwek kabeh, nek kate nyabrang tolak-tolak iku asline sik waras. Diobati itu potensi untuk cepat sembuh itu bisa. Begitu loh. Paham ya? Walaupun wis ruweh-ruweh kon pringas-pringis ku stres ngoten. Lah sing gendeng tenan niku Bu, wis pedhot kabeh. Wis gak sok ngrasakno. Lah niku satu kamar niku mudah blejet kalau sing kelambenan. Lanang wedok bayangkan. Tapi selamat sing wedok. Jadi gak ono sing nggodha ya gak ono. Padahal padha mudone. Wis koyo kandang niku ngoyo ya ngoyo gak kerasa enggak. Saya kan sempat protes itu sama dokternya. Kados mboten di manusiawi. Dadi dirantai jam menten jam 5 niku watunya keluar. Nanti disemprot ning ngedus niku disemprot kotoran. Cus sekaligus terapi. Lho ngoten lho. Engko nek esuk kelagepen berarti mulai nyantol. Ngoten. Mangane sampe nek adus kok jibar-jibur samar kok gak kelagepen. Ha iku rada pedhot ya. Nek normal niku kelagepen. Ngoten. Nek kelagepen panik berarti sudah mulai ada rasa itu mancing rasa. Ngoten. Makanya kalau ada ustadz itu tergantung hati nih. Ustadz ini dabrus. Gak bener kuwi. Mata memandang, hati gak ngerespon itu berarti ada masalah antara akal dengan jiwanya. Paham? Paham Bu? Nah, jadi sing diomong syariat niku maksiat, yaitu maksiat maka jauhi. Itu cara kalau kita ingin diberi oleh Allah hati yang selamat, hati yang bersih. Jauhkan diri dari maksiat. Baik yang didengar maupun yang dilihat. Karena pintu maksiat itu 2 poin ini. Sumbernya ilmu ya 2 poin ini. Ati niku rusuh teko 2 perkara. Atiku bersih ya teko 2 perkara. Napa niku? Pendengaran dan penglihatan. Pun pendengaran dan oleh karena itu kenapa ini sumber untuk menangkap sesuatu. Ngoten. Makanya nek tiyang niku tuli mesti gak iso muni. Gandengan ini ngoten karena nggak bisa menangkap bahasa. Makanya ngene Quran iku 3 ini digandeng terus. Pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran, penglihatan, hati. Itu satu paket. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu langsung ditransfer ke hati. Tidak bisa, itu enggak. Tidak bisa. Pasti ngerespon. Coba kalau saya pakai kopi ada tulisannya. Kurang jelas. Jadi ngelak mendeleng. Apa itu jane tulisan? Tidak mententang. Iya, wong saya aja sholat makanya kalau pesen teng bapak-bapak nek sarungan, jenengi sarungnya dagek ndukur, nek dagek nisor kewoco. Lagi baten. Saya pernah sholat Bu, sholat di belakang orang karena di sub 2. Lah ini kono sarung tulisane, awak dhewe kete gak maca gak iso wong ketok ning ngarep. Ngoten. Cuma jeneng ini ku mboten umum. Kecubung. Apa kecubung? Mikir tadi. Ono merek kecubung. Batin, gak umum, paling murah. Ngono, blagrak niki. Soalnya sing umum niku Wadimor, Gajah Duduk, Mangga, ngono umum. Kecubung, gak tau tuh. Akhirnya bayang no paling murah. Nah, setelah itu jarak beberapa waktu istri saya cerita, Bi, kemarin tuh sampai mau tak belikan sarung bagus warnanya kalem, api, regone, lawarang, ruah merek apa? Kecubung, langsung ngiling Bu, langsung spontan lo, lek ngono berarti sarung wingi kuwi parah. Kecubung sampai biro, macam masih paling rendah itu 500. Hah? Oh. Lah jarak seminggu saya sholat
ketemu kecolok. Pas sholat lagi. Kecolok iki larang. Lo coba. Lo sampean kira-kira begitu apa enggak coba? Itu respon namanya, gitu loh. Makanya hati kula mbak sampean bening apa gak bening itu tergantung apa yang kita lihat dan apa yang kita, karena pendengaran dan penglihatan itu responnya langsung ke hati. Ingat ya? Coba sampean sholat, terus anak sampean bengak ai. Mbah, bauti, kon ku tak cuwit teman. Wes ngerti wong sholat kok dicelat. Lo gimana dulu? Mendengar, respon, melihat, maka jagalah dua perkara ini. Jagalah dua. Nah, salah satunya apa Ibu? Salah satunya ojo dibiasakno seneng melaku sing gak ono tujuan utama. Wis mulai gak enak ya. Ojo kati alasan lalu melaku tok delok tok ora iso. No melaku niku mesti tujuane delok ora ana ceritane ya dik melaku merem ora mungkin. Nggih mboten? Langkon wis ndelok ati niku muni lo apik rek. No. Iku ono bisikan setan kan. Setan iku kula mbek sampean gak usah nggunakan setan. Oh setan gak lapo-lapo dengo-dengo mbok sampean jawil balik. Perhatikan dengan baik. Makanya nonton gini kitab ada Pak. Itu disebutkan ada sekitar 4 apa 5 itu pintunya dosa di sana nanti. Bukan sekarang, nggak usah dicatat sekarang. Nanti akan kapan kita bahas. Pintu-pintu setan ini kudu dijelaskan rinci oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, dari dalam diri sendiri ada pintu 10 pintu dalam diri kita ini. Setan merusak panjenengan kali kalau melalui dalam diri kita, bukan di luar kita. Di dalam diri kita ada 10 pintu yang akan dijadikan setan untuk merusak panjenengan kali kalau. Pintu yang paling besar yang korbannya banyak berjatuhan adalah al-ghadab. Pintu itu bernama marah. Sampeyan ndelok muring-muring ngaji ini ilang kabeh. Nggih mboten? Kadung nesu moto mripate abang otot mulai terangkat gereng. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka pintu yang kelima, jalan yang kelima untuk bisa meraih kesucian hati adalah ijtinabul ma'as wad-dzunub. Menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Imam Ibnu Qayyim berkata, maksiat itu ibarat racun. Maksiat niku ibarat racun. Dampak buruknya, bahaya yang ditimbulkan itu tergantung dari jenis racunnya. Ya, makanya maksiat itu ada maksiat kecil, ada maksiat besar, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tergantung dosa kecil besarnya itu kerusakan yang ditimbulkan dalam jiwa. Setiap maksiat sekecil apapun itu memiliki efek yang tidak baik kepada jiwa. Setiap maksiat. Nah, oleh karena itu wonten gini surat Al-Mutaffifin. Kita buka surat 83 ayat 14. Ya. Surat 83 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Silakan. Nah, sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan apa yang telah mereka lakukan dari suatu dosa, apa yang telah mereka kerjakan dari suatu kemaksiatan, itu menutupi hati mereka. Perhatikan, kemaksiatan itu menyisakan titik hitam di hati. Maksiat itu menyisakan apa? Titik hitam pada hati. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan satu dosa. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, nukitat itu membekas, fi qalbihi, di dalam hatinya. Satu dosa yang dilakukan oleh seorang manusia menyisakan atau membekas di dalam hatinya. Apa? Nuktatun sauda, titik hitam di dalam hatinya. Ada. Jadi setiap kita ngelakoni barang ngelek niku menyisakan titik. Begitu kita melakukan maksiat, itu ada titik hitam di hati kita. Lalu beliau SAW mengatakan, wa idza wa naza'a wastaghfara wa taba, apabila dia tinggalkan, wastaghfara, dan beristighfar, wa taba, dan taubat, ya, sukila qalbahu, maka hatinya menjadi bersih kembali. Makanya lisannya para ulama di zaman dulu itu selalu dibasahi dengan istighfar. Lisannya para ulama itu selalu dihiasi dengan istighfar. Kenapa? Istighfar itu penjernih, pembersih kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Itu. Kemudian namun sebaliknya, wa in ada, sebaliknya, kalau satu titik hitam itu nanti satu dosa, kok diulangi lagi? Istighfar enggak, tobat enggak, berhenti enggak, kok kemudian diulangi lagi? Zidu fiha, berarti dia telah menambah titik hitam. Berarti titik hitam itu pertama. Kok kemudian berbuat lagi? Maka hatinya nanti akan dipenuhi titik hitam itu. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai kemudian hatinya itu menghitam. Dalam riwayat yang lain, seperti periuk yang tengkurap. Tahu periuk? Kemaron. Dadi hati ini menungso mangke wonten sing kados kemaron yang tengkurap itu. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena setiap hari melakukan maksiat. Ya. Karena setiap hari melakukan maksiat. Setiap hari melakukan maksiat. Itu yang kemudian menjadikan titik-titik hitam itu membungkus hatinya. Nauzubillah min syaitanir rajim. Membungkus hatinya. Sehingga terbungkus warna apa, Ibu? Kehitam-hitaman. Nah, kalau sudah demikian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, wahuwa arron, warna hitam yang membungkus, itu yang disebut dalam surat Al-Mutaffifin tadi, balrona. Al-ron, ron itu apa? Hijab, penutup, Ibu. Jadi ngeten ngapunten, niki satu gelas air bersih itu nanti bisa rusak
kejerniannya sudah hilang, nggak usah dikasih berapa banyak titik. Sampean kasih 2 tetes betadin. Ini sudah keruh. Jelas? Nanti di rumah coba jenengan bikin percobaan. Nah, gelas ngeten. Iki jane kurang situk kopi jane. Iki kayak contoh, ojo meneh disiapi kopi ngoten mboten usah. Ini kalau ada 3 gelas di sini ini kopi Bu ya. Ini kita gambarkan kopi. Terus masing-masing kita kasih lampu di sampingnya ini. Jenengan lihat, cahaya yang menembus gelas-gelas ini yang berisi 3 macam air ini. 1 air aqua, 2 air teh, 3 air kopi. Cahaya mana yang menembus terangnya akan cahaya lampu ini? Yang mana? Yang mana? Kenapa? Seperti itu kondisi hati panjenengan nalika niku ngrungokno nasihat. Ngoten. Ya, seperti itu. Sebentar ya, kita telepon mau. Nah, jadi seperti itu, kondisinya seperti itu. Makanya kita menerima nasihat niku macam-macam. Kados pengawasannya tadi. Begitu materi disampaikan, itu ada yang langsung begitu nyampe niku nyentuh ke hati. Ada yang begitu. Gimana? Oh ya Allah bener iki koyo aku sing kena iki. Ngeresep, ya Allah akhirnya menyesal kita ingin merubah diri, kita ingin memperbaiki diri, bisa menangis karena sentuhan. Itu menandakan hatinya bersih. Gitu loh. Ada kalanya apa yang disampaikan dari suatu materi mboten nyentuh belas. Makanya daya rubah orang di dalam ikuti kajian itu macam-macam. Ustadz sama, materi sama, di tempat yang sama, ngaji sama-sama, pulang bareng-bareng. Hasil kok bisa? Apa? Nah, satu tergantung apa yang mendorong dia untuk bisa hadir itu. Gabung ngaji ku tujuannya apa? 1. Niate macam ono kalane tinggal mangan timbangane ono matenguk-tenguk ora ono ewange. Ono sing ngoten. Rutin, Mbak, nggih Ustaz timbangane nganggur. Nah, iku ora penak ngaji ngene iki. Lo ada, bukan gak ada. Terus ada lagi yang penasaran dengan Ustaz. Saya pernah menemukan di Sidoarjo itu. Dari mana Pak? Perak Ustaz. Oh tebing. Kok sakit penasaran mawon kalau Ustaz. Terus ada yang memang benar-benar bertujuan bersih, niatnya bersih, ingin memperbaiki. Itu gampang tembus hatinya. Nah itu tergantung nanti daya rubah, tergantung dari pola maksiat dan tidak maksiat. Itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Bukan gak ada pengaruh. Makanya nanti ngaji sak ngaji niku nyentuh, maca Quran nyentuh, salat nyentuh. Niku tergantung. Napa? Hati. Hati, Masya Allah. Pun. Sekarang mari kita lihat nasihat para ulama berkaitan dengan maksiat kepada jiwa. Pengaruh maksiat kepada hati. Kita simak. Pertama. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas niku ulamanya para sahabat. Ulama tafsirnya para sahabat. Sinten jenenge? Ibnu Abbas. Kita simak. Apa kata Ibnu Abbas? Inna lisayyi'ati, sesungguhnya pada keburukan. Sesungguhnya pada keburukan. Artinya maksiat. Sawadan, ada kegelapan. Di dalam kemaksiatan itu mengandung kegelapan.
Pertama kata beliau, sawadan fil wajhi, kegelapan, kehitaman pada wajah. Kehitaman pada, makanya pelaku-pelaku maksiat niku, pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa, dipoles model koyo apa? Redup cahayanya. Enggak ada wibawanya, enggak ada. Jatuh, kemuliaannya jatuh. Jamin coba ndelok wong wedok cantik, Masya Allah, bersih, bening, glowing. Terdengar berita yang menguatkan, iku wanita nakal. Sudah kelihatan auranya bagus? Ada kemuliaannya? Ada keagungannya? Dia wanita nakal. Apa yang terjadi? Kehinaan, kehormatannya jatuh di mata manusia. Apalagi di mata itu maksiat. Wajahnya nggak bisa menimbul, dipoles model redup itu. Makanya kadang-kadang ngapunten, kalau anak-anak kita kandhani kok ketak ketidak, enake diapaken Ustaz. Kalau ngomong sembarang gak ngereken blas. Itu bisa jadi bukan anak-anak kita yang bermasalah. Bisa jadi kita terlalu banyak dosa sehingga wibawanya nggak ada. Ngerti nggak? Makanya kok ngomong bunang putu, bunang kok gak disungkani. Bisa jadi izahnya diri kita sudah dicabut oleh Allah. Ngerti? Makanya kok bayar putu dikane, kowe iki aku biyen kandhani ku nganut. Bisa jadi bukan sampean nganut ya omonge wong tua sampean sing mati. Kalau wong tua biyen iku nek ngomong jujur. Apa ono nggih ta? Nggih apa ono dan napa nggih tulus orang-orang dulu. Lah sakniki niku aduh gak kena diomong. Besok niku fardu ain ya niki. Besok niku lho. Bohong niku fardu ain sama niku. Jujur niku langka zaman sakniki. Itu belum lagi hal-hal yang lain. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Insyaallah. Pun ya, itu yang pertama, efek dari maksiat. Pengaruh maksiat ada kehitaman pada wajah. Yang kedua, wadulmatun fil qalbi, kegelapan pada hati. Maksiat menimbulkan kegelapan pada hati. Peteng hati ini. Lah nek wis peteng, iwu nrimo nasihat. Jadi nasihat itu ringan sebenarnya. Dan ketika ada informasi, ayo kita amalkan. Amal itu pun mudah untuk dijalankan. Tapi hati ini sulit ngeranggeh, ngerengkuh, niku angel. Iku bisa jadi bukan taatnya yang sulit. Tapi hati kita terhalang oleh maksiat itu tadi. Jadi mboten tertarik nonton amalan-amalan sing utama. Makanya kok kajian berikutnya nanti kok dikupas Ibu. Kenali hati Anda. Hati kita tuh sing di. Ada hati yang sakit, ada hati sehat, ada hati yang mati. Nah hati nawak dewi itu konti. Kok diungkap lagi tentang karakteristik dalam diri kita. Kok konangan kabeh awak iki. Oh ternyata nek wis ngaji ngeten kok konangan awak dhewe iki ternyata gurung patek api. Ngono lho. Gak patek api. Hanya dia gak api sih. Kita baru belajar ingin jadi orang yang baik. Ngoten. Wong kula mbek sampeyan niku ya gak patek sabaran. Nggih mboten. Nah, nek ngaji-ngaji ngene iki sabar kabeh. Coba engko ana sing masalah. Nah, ngetesi ilmu niku mboten pas ngaji ngeten iki. Pas di lapangan ada masalah itu. Ngoten. Contoh tuku ning wong dodol pangsit oleh masak kesuwen gak dodol kok. Bisa terjadi? Iku sampean niku masak mie napa karet? Saat itu hujan itu kelihatan. Dengan lo kapan hari saya ngaji di daerah mana itu sepanjang. Ya bab 10 pintu itu ya yang kita bahas itu. 10 pintu perusak jiwa yang dijadikan setan alat untuk merusak manusia. Itu pertama bab marah. Kita ompesi bab marah nih. Nah, mari pengajian pulang, ibu-ibu marah-marah di parkiran itu.
praktek langsung. Tukang parkir diceluk, waduh, saya pas di belakangnya pas, Bu. Helm kula tak tutup ngebledek. Wisin kula, ya Allah, ibu-ibu ngono. Gara-gara karcis ketelesut, ngoten lho. Lah sama tukang parkir kan mboten asal medal. Bu, parkir anu Bu. Mangono kene lho, Mas. Pun nek ngoten nek mboten nomor STNK. STNK ketelesut pisan. Akhirnya disuruh minggir. Loh Mas, iki sepedaku, gak mungkin aku nyolong. Nggih Bu, mungkin dhisik iku ono aturane nek mboten kula sing disalahno. Lah nggih bener to? Dicolok, waduh batin kula anjen wong iki gak genah. Lah kula isin tak terus. Emak-emak. Padahal baru saja kita bahas masalah marah itu. Langsung praktek. Coba bayangkan. Itu belum yang lain loh nanti. Ibu pulang pengajian, pintu dikunci. Suami ditelepon nggak ngangkat. Di WA nggak bales. Suudon apa kusnudon? Lu asli nih kan? Baik ini. Tapi itu menjadi watak kita. Menjadi karakter kita. Yang menunjukkan apa? Cepat emosi. Tidak tabayun dulu, tidak klarifikasi dulu. Kenapa kok ditelepon? Bisa jadi ada musibah, bisa jadi ada perkara. Gitu. Itu kelembutan jiwanya, ditata itu nanti. Dan itu perlu dibenahi dalam kehidupan. Gitu. Paham nih? Adanya sesuatu yang disanggupi suami, gak sido. Ya gak usah gondo. Ngeten. Lawang saya pernah nih. Pas keluar kota, rombongan. Dan di kota itu ada warung terkenal kita lewati. Si istri kepingin mampir nang warung. Suami bilang, engko ae lene cedek omah, ndek kono nang warung yo enak gak kalah karo iki. Nek ndek kene engko mangan, aku nyupir ngantuk. Lah ya bahaya toh. Bener apa salah supire? Istrinya karena karepe gak dituruti, langsung kehabisan yodium. Ya wis nek gak gelem ya wis jare ngoten. Niku noleh nang suwedok ngoten niku. Wis noleh nang njaba tok gak watuk gak wahing. Kula delok gentekan yudium. Beneran pas perjalanan niku macet Ibu, macet. Sing lanang ngomong, "Lho macet itu bisa rodok lambat." Wis gak nyantol blas, sinyal putus total. Bayangkan. Kan jadinya ngerteni toh. Iki kok nek nyopir dalam keadaan kenyang. Ya kan mestinya kan gitu. Lho masalah ngono sing lanang sak dalan-dalan gak disopo nih. Sepele ta? Sepele napa mboten? Sampeyan yo ngono. Lah. Duwe karep ditolak, duwe karep gak langsung direspon. Sampeyan ngamuk itu belum baik. Ilmu belum nyentuh ke hati jenengan. Berarti sampeyan niku durung dewasa. Mana lah? Pun jelas mboten? Jelas mboten? Durung dewasa, menang umur. Umure wis tuwek tapi jiwane kaya anek cilik. Anek cilik iku nek gak keturutan apa? Persis karo sampean ngene lho. Terus dewasane ndika gak ngerteni. Terus kapan jenengan kali kula jadi dewasa itu kapan? Mulai sesek nek ngaji ngeten iki mulai sesek. Ayo perhatikan ini. Loh ngeten iki ini hasil ngaji nanti itu. Suami enggak akan takjub dengan ngaji jenengan, enggak akan takjub. Walah bu ngaji ronore di pacet. Yo ngamukan, yo cegukan, yo seseretan. Takjub begitu enggak akan takjub. Tapi begitu dengan lapang. Oh iya ya, kok nek sampean mangan kok ngantuk ya apa ya wis gak ya. Alhamdulillah sampean eling. Wis dek kono gak apa-apa. Nyupir iku enak, ngoten lho. Karena pendampingnya seger. Lah nek metu. Pun jelas Ibu? Insyaallah.
Nah, itu pengaruh maksiat. Kita lanjutkan. Ya. Jadi maksiat itu menyebabkan kehitaman pada wajah, kegelapan pada. Yang ketiga, wawahnan fil badani, menjadi lemah, membentuk kelemahan pada badan. Makanya wong sing banyak maksiat, perhatikan. Wong sing akeh maksiat, sedikit ketaatan yang bisa dilakukan. Jelas? Orang yang banyak maksiat, sedikit ketaatan yang bisa dia lakukan. Bukan karena sulitnya ketaatan, bukan karena beratnya ketaatan, tapi jiwanya mengalami kelumpuhan. Maksiat itu mempengaruhi jiwanya lumpuh, yang kemudian badannya jadi lemah. Paham ini? Nek badannya keker. Dulu di Sidoarjo itu ada namanya Masjid Al-Milah. Itu kalau ngaji kita itu banyak jamanya. 400, 500 kalau ngaji. Penuh ngaji. Nah itu kalau malam Ramadan, terutama 10 malam terakhir itu sampai 700 jamaah. Ini tikar. 600. Kan pengajian hidup. Makanya masjid itu kalau kajian hidup akan hidup jamaah ini. Yang penting ilmunya wonten. Itu sampai 600, 700 itu tikar. Nah, begitu. Ya. Nah, itu ditulis ini depan itu ada apa niku? Ini depan ojo nolerono sampe norene ae. Aku contoh nih. Aku didengar itu. Sampe ini gak kenean. Itu ditulis nang sepanduk kuwat ngoten, Pak. Tulisannya ngeten. 50 kilometer mampu Anda tempuh dengan sepeda pancal. 50 kilometer mampu Anda tempuh dengan sepeda pancal. Dan orang bangga kadang-kadang kan. Gimana? Lo nggak masalah, itu nggak masalah, boleh, nggak masalah. Tapi 50 meter ke masjid Anda tidak mampu menempuhnya. 50 meter. Kalau yang 50 kilometer sepeda pancal Anda mampu menempuh. 50 meter ke masjid Anda tidak mampu. Gini ini soalnya ditulis gede. Laki-laki kah Anda? Iku ndek kono ndek kene gak usah tiru-tiru. Engko pe diduk nongkrong repot. Tulis iku deh, laki-laki kah Anda? Di mana kekuatanmu? Kenapa kalau ke masjid itu kok berat? Kenapa melangkah ke masjid kok sulit? Bukan jalannya yang sulit, bukan badannya yang lemah, tapi hatinya yang lumpuh. Sama dengan ini. Ini membuat tubuh-tubuh kita ini lemah. Ini menjadikan jiwa-jiwa kita rapuh. Ini. Seperti hari ini. Ada nggak yang tidak baca Quran sama sekali? Nggak usah dijawab. Aromanya sudah tercium dari sini. Ada yang belum bisa baca Quran. Ada yang belum baca Quran sama sekali. Kenapa? Sulit? Repot? Enggak. Kalau Anda repot, Anda sempat nggak baca WA? Oh, kalau WA sempat Ustaz. Berita dibaca. Tidak dilarang. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kenapa tentang Quran tidak sempat Anda? Ayo. Kenapa pas bagian baca Quran tidak sempat? Baca WA nih Bu, saya itu pernah kejebak. Saat ini makanya kalau belajar menata istri saya, anak saya ditata. Belajar. Ada komitmen. Malam tahajud, witir, qobliyah subuh, zikir pagi petang, baca Quran, zikir pagi, infak. Itu satu paket sudah. Itu jadi sentuh bisa. Engkau nek mari kabeh amal-amal ini, nah itu baru jawab. Wong engkau di jam itu kau jam duhur ora apa-apa. Kenapa mesti diutamakan? Baca Quran enggak sempat. Ada yang begitu? Enggak usah dijawab. Ada yang begitu. Dirasakno tok ae. Kalau ada rubah. Kenapa? Itu menjadi penyesalan panjenengan nanti di akhirat. Saat ibu ditanya, untuk apa umur kau habiskan? Apa jawab Anda? Apa jawab Anda? Karena itu ditanyakan oleh Allah. Ibu yakin nanti ditanya?
Yakin akan ditanyai oleh Allah? Sudah siap dengan jawabannya? Siapkan jawabannya. Itu. Termasuk ini, makanya ini ada manfaat, ada bahaya. Nah, tinggal siapa? Kita yang menggunakan ada manajemen. Tidak dilarang WA, silakan. Apalagi pagi-pagi. Diingatkan teman-temannya, sudahkah zikir pagi petang? Nah, bagus di-share. Sudahkah sedekah? Di-share. Tapi sampean sedekah di-share. Sudahkah sholat duha? Yang sampean sik rembes ora-ora wong sholat duha. Sampean niku ora ubah di-share. Maca Quran dhisik, sikatan gigi wong sik badhek lho. Wis WA sudahkah? Mripate mek merem sesuk kaya dajal. Terus WA, sudahkah pagi ini baca zikir pagi petang? Oh sampe nurung raup kok nulis ngono kuwi lho. Jelas? Nah, wis gak usah nge-share sarapan esuk. Pecel, guys. Gak usah iku kengangguran. Paham, Bu? Wes, dibangun komitmen. Iku tergantung jenengan. Jangan sampai Anda yang diatur oleh masalah. Jadilah Anda yang mengatur masalah. Kalau Anda diatur oleh masalah Anda, berarti Anda lemah. Kenapa Anda kok diatur? Kenapa bukan Anda yang mengatur? Jelas? Seperti harta, seperti benda. Kenapa kok jenengan yang diatur? Kok bukan yang mengatur? Kalau yang diatur berarti Anda rendah. Kalau mengatur Anda yang berkuasa. Paham? Sama waktu. Jangan sampai Anda diatur oleh waktu. Tapi Anda yang harus mengatur waktu. Itu Anda merdeka namanya. Kita ini Masya Allah. Getun nanti Bu. Nah, itu nasihatnya sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dahsyat sekali nasihat Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i itu Masya Allah Ibu. Bersih. Makanya hafalan cepat. Beliau itu umur 9 tahun. Itu sudah hafal Quran. Umur 10 tahun. Itu mampu menghafal kitab gurunya Imam Malik itu. Namanya Imam Al-Muwatta. Jenengan tahu kandeli kitab Al-Muwatta. Kandel niku sak menten Al-Muwatta. Niku dihafal oleh Imam Syafi'i di usia 9 tahun. Dengan 9 tahun. Niku kembali lagi kesungguhan. Ya. Kesungguhan. Kita sampaikan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi', saya mengadu kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' ini gurunya. Salah satu guru beliau. Namanya Imam Waqi'. Su'ahifti, tentang buruknya hafalanku. Saya ulangi, saya mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Jadi satu saat Imam Syafi'i ini setoran hafalan. Hafalannya itu ada yang apa Bu? Hilang. Ono sing merotoli hafalan ini. Akhirnya apa? Fa arsadani. Maka Imam Waqi' membimbingku. Ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Aku dibimbing oleh Imam Waqi' supaya aku meninggalkan. Nah pertanyaannya, loh apa Imam Syafi'i ini maksiat? Kok bisa hafalannya merodol? Itu ternyata begini Bu. Jadi rumahnya Imam Syafi'i dengan Imam Waqi' niku itu ada jarak, di tengah-tengah itu pasar. Jadi kalau di sini Imam Syafi'i, rumahnya Imam Syafi'i, di sini rumah Waqi', di sini ada pasar. Nah jalan beliau tuh kalau ke rumah Imam Waqi' itu melewati pasar. Nah kita tahu pasar itu gimana. Terutama kalau subuh niku ibu-ibu itu pakai seragamnya jenazah. Compang, camping, kuai kabeh metu blonjo niku. Nggih baju tidur itu kan durung seragam niku wis ngelutus untuk ndini. Baju tidur jenengan pakai tahu kayak apa sih? Lah Imam Syafi'i nalikane liwat pasar niku
tidak sengaja ada betis wanita yang tersingkap dan Imam Syafi'i pas delok niku mboten ningali dinikmati. Itu tersingkap gitu loh. Dan Imam Syafi'i melihat betis wanita itu. Iku nggarai Imam aparane merotoli. Mendano dipentelengi. Ngoten. Mungkin itu gitu loh. Sehingga rekulam besam, kenapa nih apalan niku kok angel? Nek kula kan sampeyan duwe alasan klasik, wis tuwek Ustaz kan. Nggih no? Tapi nek rekreasi langsung jadi muda. Alasan ibu-ibu nih. Nek kena belajar tentang program hafalan wis mboten saged Ustaz, faktor U. Coba bikin program rekreasi lah dadi nom kabeh. Bon, akhirnya apa kata beliau? Fa akhbaroni bi annal ilmu nurun. Kemudian Imam Waqi mengajariku. Kemudian Imam Waqi mengajariku bi annal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Masya Allah. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah, cahaya Allah. Nurullah, cahaya Allah, la yahdi, tidak akan diberikan li'asin kepada para ahli maksiat. Nah, makanya wong kula biasa meniki nek digawe nek banyak maksiat digawe nglakoni ibadah niku abot. Jelas? Nah, terakhir sahabat Utsman radhiyallahu anhu berkata. Apa kata sahabat Utsman? Beliau berkata, "Lau tahurat qulubukum lau tahurat qulubukum ya, lau tahurat qulubukum ma syaba'tum min kalamillah. Ma syaba'tum min kalamillah. Kalau hatimu bersih, kalau hatimu jernih, kata sahabat Utsman, ma syaba'tum min kalamillah. Kamu tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran, dengan kalam Allah. Jika hatimu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang dengan kalam Allah. Artinya apa, Bu? Selalu haus, selalu nikmat ketika kita pakai baca Al-Quran. Nah, apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu ini menandakan sebuah standar. Kalau ibu ingin check up, ngelihat kondisi hatinya, pakai baca Al-Quran. Jelas ibu? Jadi kalau ibu-ibu ingin check up, hatiku ini bersih apa? Keruh. Ya, caranya gimana? Pakai baca Al-Quran. Lah kalau jenengan baca Quran tadi itu, nek kait oleh setengah lemper iku guliku kok wis kaku kabeh. Batuk niki terasa isis, meripat ternyata koyok dikipasi. Gitu? Nek kait maca Quran sik setengah lemper wis ono tanda-tanda seperti itu. Tubuh rasanya kejang semua, terus balik-balik delok jam. Wis ora pila lemper, sik oleh setengah lemper. Ki awak iki rasane koyok stroke. Ndak usah heran, maka kenali, pahami, ketahui itu tanda-tanda hati kita budak. Sampun jelas. Pakai baca Quran nanti. Kok kait setengah lembar kok kenceng kabeh rasane. Oh, no, bu wetengi bekedek. Terus oh, no, sampe terlaksanakan nanti. Nah, kalau pada saat itu coba, ibu pernah nggak begitu baca Quran rasanya awak gak enak, bu kudu ngentut, bu wetengi apa? Bekedek iku mang, bu gegerir atau kenceng, terus akhirnya ditutup. Padahal baru setengah. Besok jenengan baca akan terjadi lagi. Setan sudah tahu kelemahan panjenengan di situ.
Paham? Makanya menimben iku nek maca Quran. Kok wis mang digawe gak maca Quran niku moto niku jembar sak menukae ambane. Meripat niku seger, awak niku seger. Begitu pakai baca Quran baru 4 baris, 5 baris. Kok ada yang aneh? Ojo ditutup lawanan. Ngono lho. Ngadeg senam kepala, keplok plak. Lawan itu. Jangan tunduk. Berarti Anda lemah sekali. Belum melawan, sudah belum melakukan perlawanan. Lawan itu. Atau senam, keliling-keliling, tutup namanya. Entah nono sih. Muter-muter jalan kepala. Baca lagi. Liar-liar mana? Balik lagi, senam lagi. Coba dilawan itu. Kalau enggak, perhatikan. Kalau enggak, setiap kali Anda baca Quran akan mengalami seperti itu. Pernah merasakan betul? Sering. Lawan. Jelas ini? Atau cuci muka. Cuci muka, utawa ngemut jeruk pecel. Kok langsung biar. Kenapa Quran itu dahsyat sekali pengaruhnya soalnya. Makanya nanti dicek. Check up-nya gimana? Kita pakai baca. Itu standar yang dipakai oleh para ulama untuk ngecek hati kita ini jernih atau sedang bermasalah. Baik ibu-ibu, oleh karena itu, karena kita sadar sesadar-sadarnya, kesalahan itu bagian kebiasaan kita. Jelas ibu? Kita nggak mungkin ada hari terlewatkan tanpa salah. Oke? Maka budayakan, perbanyak amalan-amalan kebaikan sebagai keseimbangan dan sebagai penjernih. Jelas nih? Sebagai apa? Penjernih kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa. Lakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Lalu setelah kita melakukan kebaikan, apa itu sholat sunnah, apa membaca tasbih, apa membaca istighfar, lakukan sekecil apapun. Lalu berharap kepada Allah, ya Allah, satu, dengan amal yang aku lakukan ini, ampuni dosaku. Jelas ibu? Begitu lakukan sekecil apapun sedekah. Entah 2.000, entah 5.000. Harus ada hari tanpa sedekah. Jangan ada hari terlewatkan tanpa sedekah. Entah 5.000, entah 10.000, entah 2.000. Kalau memang nggak ada uang sama sekali. Tapi jangan lewatkan ada hari tanpa sedekah. Dan itu akan dicukupi Allah. Dan minta kepada Allah dari kebaikan itu supaya menjadi penebus dosa. Yang kedua, berdoalah kepada Allah. Dengan amal yang kita lakukan ini. Yang kedua, berdoalah kepada Allah dengan amal yang kita lakukan ini. Apa itu? Melalui amal itu minta tolong kepada Allah. Ya Allah, dengan amal yang aku lakukan ini, dengan ibadah yang aku lakukan ini, aku ingin dekat kepadamu. Aku ingin mendekat kepadamu. Aku ingin taqarrub kepadamu melalui amal-amal yang aku bisa lakukan ini. Ngomong, sampaikan, tidak apa-apa. Setelah sholat sunnah, ya Allah jadikan sholat sunnahku ini penghapus dosa-dosaku. Jadikan sholat sunnahku ini, aku ingin dekat kepadamu. Ya, dan aku ingin mendapat apa yang kau janjikan. Aku ingin mendapat apa yang engkau janjikan. Dan yang ketiga, berdoalah kepada Allah dengan amal-amal kebaikan tersebut. Supaya Allah memperbaiki semua urusan keluarga kita. Jelas ibu? Berdoalah kepada Allah dengan amal-amal yang kita lakukan itu. Agar Allah memberikan apa? Kebaikan kepada keluarga kita. Jadi manfaatkan apa amal soleh ya Allah. Jadikan amal solehku hari ini. Entah baca Quran, entah sedekah, entah sholat sunnah, entah zikir. Jadikan ya Allah, jadikan amalku ini apa? Agar engkau memperbaiki semua urusan keluargaku. Anak-anakku diperbaiki, keluargaku diperbaiki. Jadikan amal itu untuk mendapat 3 hal tadi. 1, mendapat ampunan. 2, untuk mendekat dan meraih apa yang Allah janjikan. Yang ketiga, agar Allah memperbaiki urusan kita. Semoga
di waktu yang masih tersisa, umur yang masih tersisa ini semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita sore ini, kurang lebih mohon maaf karena sudah jam 5. Nanti kalau kebanyakan malah kolesterol. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.